Itu kira-kira Bapak Ibu ya untuk pembuatan mall. Baik, Bapak Ibu, kita akan coba sekarang aplikasikan ya untuk penyemprotan mol di lahan. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk penyemprotan mol ini, dosis yang kami sarankan adalah 1:10 untuk tanaman-tanaman atau untuk tanaman yang dinamakan bibit yang masih muda, ya. Nah, di SRI Organik, penyemprotan pertama itu adalah di hari ke-10 setelah tanam. Jadi di hari ke-10 itu kita akan menyemprotkan mol ini, ya, mol yang tadi sudah kita buat itu dengan perbandingan 1:10. Nah, ini tangki ini adalah 17 liter, ya, 17 liter. Artinya di sini, ya, kita masukkan 1 liter mol, kemudian tambahkan 10 liter air. Nah, seperti itu. Kalau 17 berarti kira-kira 1,5 liter mol yang akan kita masukkan ke dalam tangki ini. Nah, ini adalah wadah ukuran 600 cc. Jadi kita siapkan saja dulu, ya. Nah, ini 500 cc, ya, 500 cc. Ini setengah liter. Nah, ini sudah 1 liter. Nah, kita masukkan dulu ke dalam tangki, ya. Kemudian kita tambahkan air, Bapak Ibu, ya. Kita tambahkan air sebanyak, ya, kita penuhkan saja tangkinya. Nah, di sini airnya boleh menggunakan air dari sawah, ya, boleh menggunakan air dari sumur. Yang penting jangan menggunakan air dari pump, ya. Nah, seperti ini kita tambahkan saja hampir penuh. Seiring dengan semakin dewasanya usia tanaman, ya, Bapak Ibu, dosis pun harus semakin pekat. Di SRI Organik, penyemprotan atau aplikasi mol ini, terutama untuk mol N-nya, itu adalah minimum 4 kali. Di usia 10, usia 20, usia 30, dan usia 40 hari. Ini, ya. Jadi misalnya usia 10 hari setelah tanam, itu menggunakan dosis 1:10. Kemudian di usia 20 hari, kita gunakan 1:8, semakin pekat. Kemudian penyemprotan yang ketiga di usia ke-30, kita gunakan misalnya 1:6. Dan di usia 40, 1:5. Paling pekat adalah 1:5, Bapak Ibu. Ya, paling pekat adalah 1:5. Nah, seperti ini. Dan ini siap untuk diaplikasikan. Untuk penyemprotan mol ini, Bapak Ibu, ya, untuk penyemprotan mol ini adalah penyemprotan ini lebih diarahkan ke tanah, ya, lebih diarahkan ke tanah. Toh kalaupun misalnya terkena daun atau terkena batang, itu tidak jadi masalah, ya. Dan kemudian Bapak Ibu, untuk aplikasi atau penyemprotan mol ini, ya, untuk aplikasi penyemprotan mol ini usahakan aplikasinya itu adalah pagi-pagi sekali atau sore hari saat intensitas matahari rendah. Itu jauh lebih baik. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Untuk pembuatan kompos ini harus ada ruang, ya. Ruangnya tidak perlu bagus-bagus, Bapak Ibu. Yang penting adalah ada naungan atau ada atap. Berbeda dengan pembuatan mol. Kalau pembuatan mol itu adalah fermentasi anaerob, yang udara luar tidak boleh mengganggu proses tersebut. Nah, di proses pembuatan kompos ini adalah fermentasinya fermentasi aerob. Nah, itu. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah untuk menghancurkan bahan organik ini, ya, kalau misalnya kita biarkan saja seperti begini, ini memang bisa juga menjadi kompos, tetapi waktunya akan sangat lama. Oleh sebab itu, ya, untuk membuat kompos ini kita perlu meminta bantuan mol. Jadi kita gunakan mol, ya, untuk mempercepat proses pelapukannya. Nah, bagaimana cara membuat kompos yang baik dan benar? Intinya ada beberapa model, ada beberapa cara, ya. Bapak Ibu boleh saja misalnya
menumpukan jerami seperti begini, kemudian siram dengan mol, itu bisa jadi kompos. Tetapi mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat nilai estetikanya kurang, ya. Cenderung seperti tumpukan sampah. Nah, supaya nilai estetikanya baik, kemudian juga Bapak dan Ibu pada saat ditanya oleh rekan-rekan petani yang lain, Pak, berapa ton kompos yang Bapak dan Ibu berikan ke sawah atau yang Bapak dan Ibu aplikasikan ke sawah, Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan pasti. Yang melakukan jerami ini itu adalah bakteri. Yang melakukan itu adalah bakteri. Pada saat ada bahan organik seperti ini, pintu masuk bakteri hanya ada di ujung sini dan ujung sini. Untuk melakukan seluas ini tentunya perlu waktu, karena memang koloni bakterinya juga terbatas hanya di ujung dan ujung. Nah ini, tetapi jika kita lebih kecilkan lagi, misalnya seperti ini, dengan ya koloni bakteri yang sama, tentunya ini akan jauh lebih cepat ya proses pelapukannya. Jadi itu maksud dari dicacah atau dipotong-potong. Nah baik, ini kami cacah ya, jerami yang kami punya ini kami sudah cacah dengan mesin pencacah ya, mesin chopper. Ya, mesin chopper, dan kemudian kita akan segera proses. Pak Heru, kita masukkan dulu bahan organiknya. Ya, ini adalah jerami yang sudah dicacah. Kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, seperti itu. Udah, kemudian injak-injak. Nah, supaya padat. Nah, setelah diinjak, ya Bapak Ibu, setelah diinjak dan kemudian ketinggiannya atau ketebalannya antara 20 sampai 50 cm, kita siram dengan mol. Ya. Nah, seperti ini, merata saja. Oke. Setelah merata, kita tambahkan lagi. Terus seperti itu Bapak Ibu ya. Sampai ke permukaan atau ya sesuai dengan bahan organik yang Bapak atau Ibu punya. Itu saja intinya. Tidak perlu sampai sepenuh ini, tidak perlu. Ya, Bapak dan Ibu punya misalnya hanya setengahnya, sudah sampai setengahnya saja. Nah, seperti ini kita injak-injak lagi. Oke, setelah diinjak-injak seperti begini, kita siram lagi dengan mol ya untuk yang terakhir kalinya. Nah. Oke, cukup. Nah, jika sudah seperti ini, ya sudah seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini cetakannya jangan dibiarkan seperti begini. Langsung saja buka. Jadi Bapak dan Ibu cukup mempunyai satu cetakan saja untuk membuat mol. Ya. Cetakannya kita buka. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Stop. Oke, tutup. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Seperti inilah hasilnya, ya. Ini kompos yang sudah siap proses. Proses pengomposan di sini adalah 30 hari. Ya, prosesnya 30 hari. Nah, jika ketinggian dari bahan organik yang kita komposkan itu kurang dari 1 meter, Bapak Ibu, ini bambu untuk sirkulasi udara boleh kita cabut seperti ini. Ya, boleh kita cabut karena lubang yang di sini cukup untuk sirkulasi udara. Pada saat nanti terjadi panas, terjadi gas di dalam, gas dan panas akan keluar. Setelah selesai keluar, oksigen akan masuk menggantikan. Nah, seperti itu terus. Ya, ini selama 30 hari dibiarkan seperti ini saja. Pemeliharaannya adalah seminggu sekali kita coba lihat terlalu kering atau tidak. Kalau misalnya terlalu kering, kita ciprati saja. Boleh dengan air, yang terbaik adalah dengan menggunakan mol kembali untuk mencipratinya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti inilah ya kompos yang kami coba
tawarkan, kami coba perkenalkan kepada Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak Ibu, dengan kita mempunyai kompos tercetak seperti begini, artinya pada saat Bapak dan Ibu ditanya berapa aplikasi kompos ke lahan, Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan satu cetakan ini berapa kilo. Ya, dengan menghitung tadi luas dari cetakan kompos tersebut. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya seperti volume dari cetakan yang kami punya, ini adalah di kisaran antara, kalau bahan bakunya itu adalah dari jerami, ini biasanya 150 sampai 200 kilo kami bisa dapat. Artinya kalau untuk masuk 1 ton ke sawah cukup 4 sampai 5 kotak saja. Dan ini bisa Bapak dan Ibu aplikasikan di sawah masing-masing. Tidak perlu dibawa ke rumah, tidak perlu dibawa ke satu tempat yang khusus untuk membuat kompos. Cukup pada saat Bapak dan Ibu panen, jerami sudah diatur sedemikian rupa di pojok sawah. Pada saat setelah merontokkan, sebagian orang ada yang mulai mencacah jerami tersebut, atau kita hancurkan dengan menggunakan mesin chopper. Nah, di situ juga, saat itu juga kita bisa langsung membuat kompos dengan menggunakan metode cetakan seperti ini. Dan ini kami namakan, ini adalah kompos wafer. Ya, kita harus paham ciri-ciri kompos jadi. Ciri-ciri kompos jadi, yang pertama temperaturnya dingin, temperatur kamar atau suhu ruang. Yang kedua berubah bentuk. Yang ketiga tidak berbau. Yang keempat berubah warna. Maksudnya berubah warna itu begini. Contoh jerami. Jerami itu warnanya adalah kuning. Tapi setelah 30 hari menjadi kompos, dia akan berubah menjadi kecoklatan. Ya, berubah menjadi coklat. Intinya adalah jauh lebih tua perubahan warnanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ya, untuk untuk kandungan air Bapak Ibu, jika memang kita memproduksi kompos ini untuk dijual kembali, ya, itu ada syarat dari kementerian bahwa kandungan air tidak boleh lebih dari 20%. Ya. Nah, seperti apa kandungan air tidak boleh lebih dari 20%? Kalau misalnya kita punya alat, ya bisa kita ukur dengan alat ukur tersebut. Tetapi kalau tidak punya alat, cukup kompos yang sudah jadi, kita remas saja seperti begini. Kemudian kalau dibuka, dia remah kembali, pecah kembali, itu artinya kurang dari 20%. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, prinsip dasar SRI yang pertama yaitu pengolahan lahan, Bapak Ibu. Ya, pengolahan di SRI, baik itu SRI organik maupun semi organik, itu intinya adalah sama, Bapak Ibu ya. Intinya adalah sama. Intinya adalah ya, kita bajak sawah, kemudian sampai dengan meratakan, dengan satu catatan bahwa lapisan olah lahan, ya, lapisan olah lahan itu adalah harus minimum 20 cm kedalamannya. Ya. 20 cm kedalaman, kemudian ya maksimumnya itu adalah di 35 cm. Nah, Bapak Ibu, setelah lahan dibajak dan kemudian diangler seperti ini, ya, seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan menaburkan kompos, ya. Kita akan menaburkan kompos. Nah, ini adalah proses penaburan kompos Bapak Ibu. Ya, jadi proses penaburan kompos ini adalah sebelum pembuatan parit keliling. Ya, bukan pada saat proses pembajakan. Boleh saja dilakukan pada saat proses pembajakan sawah, tetapi yang menjadi kendala nanti adalah setelah proses pembajakan sawah dan akan mulai meratakan sawah, itu memerlukan banyak air, memerlukan banyak air. Nah, pada saat memerlukan banyak air itu, ini yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan kompos yang ditabur tadi itu akan banyak yang hanyut. Ya. Nah, tapi jika sesaat akan membuat parit keliling dan ditabur seperti begini, ini jauh lebih baik sehingga kompos akan tetap berada di lahan dan tetap berada di daerah perakaran. Nah, jika sudah dianggap rata, barulah kita akan membuat
parit keliling. Ya, Bapak Ibu, cara membuat parit keliling ada dua teknik. Yang pertama menggunakan cangkul, ya, menggunakan cangkul. Kalau luasannya terlalu luas, gunakanlah cangkul. Tetapi kalau misalnya kotakannya tidak terlalu luas, gunakanlah tangan. Nah, di sini Pak Adin akan memperagakan membuat parit keliling dengan menggunakan cangkul. Intinya Bapak Ibu, ya, parit yang kita buat adalah sedalam lapisan olah saja, ya, sedalam lapisan olah saja. Jadi jangan sampai dicangkul sekuat tenaga, cukup sampai ke dasar lapisan olah saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cara membuat parit dengan manual menggunakan tangan ini diperagakan oleh Pak Heru. Nah, seperti ini saja Bapak Ibu, ya. Nah, jika sudah parit sudah terbentuk, tanah hasil galian tadi kita tutupkan, ya. Kita ratakan sampai betul-betul rata. Nah, jika sudah rata, Bapak Ibu, ya, jika sudah rata, nanti bentuknya itu adalah seperti petakan yang nomor 2 di sebelah sana, ya. Jika sudah rata, nanti bentuknya itu akan seperti petakan di nomor 2. Nah, itu sudah siap tanam, Bapak Ibu, ya. Prinsip dasar selanjutnya adalah pembuatan jarak tanam. Ya, jarak tanam yang akan kita buat di sini, yang akan kita aplikasikan adalah dengan jarak tanam 30 cm x 30 cm. Ya, pembuatan jarak tanam ini yang pertama adalah supaya tanaman kita nanti pada saat ditanam itu terlihat jauh lebih rapi. Itu yang pertama. Ya, kemudian pada saat proses penyiangan, ya, pada saat proses penyiangan, terutama di hari ke-10 dan hari ke-20, ya, itu operator penyiangan ini tidak akan salah cabut dengan adanya jarak tanam ini, ya, tidak akan salah cabut. Jadi nanti mereka tahu mana padi dan mana rumput, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau menggunakan jarak tanam itu tanaman padi kita jauh lebih aman, jauh lebih rapi. Jarak tanam boleh menggunakan metode seperti yang Bapak dan Ibu lihat, yaitu metode tegel, ya, ubin dengan formasi bujur sangkar 30 x 30, atau boleh juga menggunakan cara misalnya jajar legowo, ya. Mau legowo 3, legowo 4, legowo 5, legowo 6 itu silahkan. Tidak jadi masalah. Yang penting adalah Bapak dan Ibu membuat jarak tanam, ya. Supaya pada saat proses penyiangan itu jauh lebih aman, tidak akan terjadi salah cabut dari operator penyiangan. Begitu kira-kira Bapak Ibu untuk proses pembuatan jarak tanam. Salah satu prinsip dasar SRI organik itu adalah benih bernas. Bernas bukan berarti berlabel nasional. Bernas di sini harus menggunakan benih yang berisi penuh. Untuk SRI organik gunakan benih unggulan, Pak, yang lokal. Lokal bukan berarti lokal yang zaman dulu. Lokal di sini yang memang diproduksi di Indonesia, Pak. Seperti Ciherang, kemudian Rojo Lele. Kalau Rojo Lele agak 6 bulan, Pak. Tanam yang Sintanur yang sama seperti Rojo Lele atau seperti Pandan Wangi yang wangi. Ya, kita lepas seperti ini, Pak, telurnya tenggelam. Untuk menyeimbangkan berat jenis telur kita gunakan garam. Usahakan garamnya yang asin, Pak. Ya. Beriodium boleh ya? Iya, boleh, Pak. Beriodium boleh. Tidak boleh. Ya, tidak juga. Atau yang dekat laut, air laut boleh, Pak. Ini untuk mengetes kadar garam air laut dengan telur. Kalau telurnya nanti mengapung, berarti kadar garam air laut itu bagus. Ya, jangan.
Nah, kita aduk. Masih belum, tambahkan lagi garamnya, Pak. Ya, untuk dosisnya nanti berapa garam, berapa air, indikator sampai telurnya ngapung, Pak. Mengapung. Nah, seperti ini, Pak. Nah, tadi kan tenggelam, Pak. Nah, sekarang jadi mengapung. Ngapungnya cukup seperti ini, Pak. Kalau ngapungnya naik ke sini sulap, Pak. Jangan. Ya. Kapan Bapak pulang sih? Nah, jadi setelah seperti ini, ambil benihnya, Pak. Benih padinya, masukin. Ini untuk mengetahui bagus tidak kualitas benih padinya. Iya. Nah, kita ambil nanti. Nah, ini kan yang mengapung, Pak. Yang kita ambil benih bernas adalah yang tenggelam di air garam. Ini yang bagus, Pak. Jadi yang mengapung ini kalau disemai tumbuh tetapi kurang bagus nanti pada saat ditanam. Ini kelemahan petani kita satu di benih, Pak. Nah, ini yang mengapung ini biasanya petani menggunakan air biasa. Kita lihat yang mengapung di air biasa ada yang tenggelam. Nah, jadi ini kalau disemai tumbuh cuman kurang bagus. Hingga lebih efektif gunakan air garam, larutan garam. Iya. Ya, sampai indikator telurnya ngapung saja, Pak. Ya, sulap, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Nah, ini yang bagus, yang ngapung. Jadi ini benih yang bernas, berisi penuh, Pak. Kaitannya benih dengan telur ini. Jadi telur ini kenapa mengapung di air garam? Ini kalau direbus, dibuka ada ruang kosong, Pak. Nah, hampa udara. Benih pun kenapa ngapung? Dia kosong sebagian. Nanti benih yang tenggelam ini adalah benih yang berisi penuh. Ini yang bagus untuk disemai. Untuk menuju ketahanan pangan. Padat, Pak. Nah, setelah ini perlakuan benih, Pak. Perlakuan benih setelah ini diuji, langsung dicuci bersih, Pak. Ya, langsung dicuci bersih sampai tidak ada kadar garamnya. Nah, setelah seperti ini harus dicuci bersih, Pak. Setelah diyakini sudah tidak ada kadar garamnya, ini baru kita proses supaya jadi benih kecambah, Pak. Caranya direndam 24 jam, maksimal 48 jam atau 2 hari 2 malam. Setelah direndam tujuannya untuk memecah masa dormansi atau masa istirahat benih. Setelah itu nanti diambil kering anginkan, masuk ke dalam karung atau kain, dibungkus, dikubur di tanah 24 jam. Nanti akan keluar kecambah, Pak, seperti toge kecil ini keluar. Itu sudah siap untuk disemai. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah media semainya seperti ini. Karena kita SRI, bagaimana manajemen sistem perakaran, akar jangan sampai putus. Mudah dipisah. Kalau cara biasa kan dicabut, Pak, diikat, kemudian dipotong. Setelah dipotong dilempar, ditanam dalam, tanam banyak, terakhir diracun. Tidak berperi kepadian. Nah, itu, Pak. Sehingga kita Nanti telurnya kita asinin. sehingga itu metode penyiksaan. Pingin dapat 8 ton mustahil, Pak. Nah, untuk setelah berkecambah nanti siapkan medianya, tanah kebun dicampur kompos, Pak. Tanah darat, jangan tanah sawah. Kalau tanah sawah nanti begitu kering seperti ini keras. Ditabur merata saja. Ada petani nanya, Pak, berapa genggam? Nggak pakai genggam, nanti genggaman orang gede penuh, saya bilang. Yang penting merata saja, Pak. Setelah merata ditutup, setelah ditutup 2 hari kemudian dibuka, Pak. Silahkan dijemur supaya beradaptasi. Jangan simpan di ruangan, nanti tumbuhnya panjang, lemes. Nah, makanya kalau pingin keras dijemur, Pak. Ya. Ya. Nah, setelah itu, setelah umur 5-7 hari, maksimal 10 hari, ini siap untuk ditanam, Pak. Nah, sekarang kita akan praktek